Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-khamisu asyar, hadits yang ke-15, anhu ay an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masjid wa intidaru as-salati ba'da as-salat fadhalikumur riba. Di dalam hadis yang agung ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah aku beritahukan kepada kalian wahai para sahabatku dari dua fungsi amalan soleh. Yang pertama, mayamhullahu bihil khotoya, yang mana berfungsi penghapus dari dosa-dosa. Dan yang kedua, wa yarfa'u bihi darajat, mengangkat derajat seseorang di muka bumi ini. Maka amalan-amalan yang akan disebutkan berfungsi dua perkara. Sebagai pengampun pelebur dosa, dan yang kedua pengangkat derajat. Dan derajat yang diinginkan di dunia dan di hari akhirat secara umum. Maka di dunia dia akan diangkat derajatnya menjadi orang yang berilmu dan statusnya tinggi di masyarakat, dijaga oleh Allah dari keburukan, dari kenistaan, dan juga diangkat derajatnya menjadi pengajar, menjadi imam, menjadi penuntut ilmu. Berbeda dengan orang-orang biasa. Maka ini semuanya dilakukan akan mengangkat derajat dan menghapus dari dosa. Maka mereka mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka bala di sini maknanya tentu wahai Rasulullah. Yang pertama, isbagul wudu alal makarih. Apa makna isbagul wudu? Makna isbagu adalah disampaikan sampai tempat-tempat yang ditentukan. Maka seperti wajah, kita berikan haknya wajah. Dan mencuci tangan sampai marafiq, diberikan sampai marafiq. Faghsilu ru'usahum, maka membasuh dari kepala, kita berikan haknya. Dan juga masah ala arijlain, ataupun masah alal khufain, ataupun ghuslul rijlain, mencuci dari kedua kaki, diberikan haknya sampai kepada mata kaki. Dan yang di belakang dinamakan al-aqab, diberikan haknya sampai tidak masuk kepada hadis wailun lil aqabi minan nar. Hati-hati dari aqab, jangan terlewatkan, bisa menjadi penyebab kalian masuk api neraka. Maka isbagul wudu itu makna asalnya. Lalu alal makarih, bagaimana di saat di musim dingin. Maka kalian hidup di negeri tercinta Indonesia NKRI, maka kalian hidup di negara tropik. Maka negara Indonesia dilewati oleh khat al-istawa, ataupun garis lintang khatulistiwa, yang mana cuacanya cuaca yang panas dibanding negara-negara yang lain, dinamakan tropical. Maka rata-rata seperti di Dharmasraya, antum siang hari merasakan panas 30, 28, 29, dan di pagi hari sekarang mungkin 18 dan kita menyalakan air conditioner, panas. Maka di sini alhamdulillah kita bisa menyempurnakan wudu. Namun di saat kalian pergi ke Yaman,
Di sana ada 2 musim. Karena Yaman lumayan agak sedikit naik dari Khot al-Istawa. Tidak sampai 4 musim seperti di Amerika, Kanada apalagi. Tapi hanya 2 musim, musim panas dan musim dingin. Dan ada musim gugur, namun tidak begitu ekstrim. Dan musim semi, namun tidak begitu ekstrim, yang ada panas dan dingin. Maka di saat musim panas bagaimana keadaannya seperti kita. Jadi musim panas itu masih mending seperti kita. Itu namanya musim panas. Seperti Yaman Utara. Namun Yaman Selatan musim panas seperti di Aden, di Hadramaut, nanti Hudzaifah di sana insyaallah 45 sampai 50 derajat Celcius. Panas. Butuh air conditioner dan seterusnya. Jika mati listrik ya sudah pasrah. Dan di sana nasibnya dimatikan listrik. Setiap 2 jam dimatikan. Sabar saja, Hudzaifah, siap gosong. Maka di sini di musim panas seperti kita ataupun lebih, dan di musim dingin sampai mencapai derajat 0 Celcius sampai kepada 16 Celcius. Maka dingin. Maka waktu pertama kami datang ke Damad, ingat bulan Oktober 1997. Maka kami mendapati di Sana'a, belum masuk ke Damad, sangat dingin. Menggunakan kaos kaki dan jaket, memang sudah diberitahu bahwa jaket sangat dingin, menusuk pada tulang. Kemudian setelah sampai di Damad, maka kita melaksanakan wudhu. Di saat kami berwudhu, maka air wudhu itu tangkinya penuh, diisi tadi malam Isya. Namun tidak turun airnya. Kenapa? Membeku. Tidak sampai membeku yang di tangki karena besar, namun pipa. Maka pipanya dipukul-pukul. Dibuka kerannya, dipukul-pukul. Akhirnya menetes. Sampai seperti itu. Nah sekarang di sini isbagul wudhu alal makarih. Maka menyempurnakan wudhu sampai titik-titik tertentu di saat dingin seperti itu. Inilah ujian yang menyebabkan seseorang diampuni dosa-dosa dan diangkat derajat isbagul wudhu alal makarih. Maka di saat kalian dalam keadaan dingin dan tidak mempunyai air hangat di WC kalian, apalagi para bujangan disahkan menuntut ilmu, maka dalam keadaan dingin kalian berwudu, maka di sini perjuangan yang berat. Dingin, harus sampai kepada mirfaq. Ya sudah, sampai mirfaq dan dalam keadaan kedinginan. Itu maksudnya. Dan yang kedua, kasratul khuta ilal masajid. Begitupun di saat kalian di musim dingin itu banyak berjalan ke masjid, apalagi yang sakannya agak jauh, perjuangan yang berat. Membawa dirinya dengan tas dan buku dalam keadaan kedinginan, terutama ba'dal fajr ataupun salatul fajr dan salatul isya. Dan juga wang tidor as-shalah ba'das shalah fadalikumur ribat. Maka seseorang yang melaksanakan sholat seperti tadi, sholat sunnah, kemudian menunggu sholat berjamaah, ataupun dari sholat maghrib, kemudian menunggu sholat lagi isya, maka dia diam di masjid dan menunggu dengan menghafal Al-Quran, dengan murajaah, maka dzalikumur ribat. Dzalikumur ribat. Apa makna ribat? Ribat dari segi lugah maknanya adalah seseorang yang menjaga desanya atau negaranya atau keadaan suatu wilayah yang pada saat itu sedang berperang dengan musuh. Seperti Aribat ini kalau kita jadikan sekarang
antara India dengan Pakistan. Ada border di sana, perbatasan. Nah, orang-orang yang di perbatasan ini ar-riba, mereka bersiap-siap. Terutama zaman dulu diserang 1.000 orang akan masuk tentara. Maka mereka bersiap-siap di garis depan, tidak tidur. Ini makna riba. Mereka menunggu orang-orang India itu masuk atau tidak. Dan mereka orang-orang India pun menunggu di perbatasan orang-orang Pakistan ini masuk atau tidak. Ini dinamakan ar-riba. Maka mereka tidak tidur sama sekali, bahaya. Siap untuk memberitahukan ke pos di belakang bahwa mereka masuk. Mereka mulai menyergap, mereka mulai masuk ke perbatasan dan seterusnya. Maka ini asal dari kalimat ar-riba. Dan orang-orang yang melaksanakan riba, terutama kaum muslimin, agar tidak masuk orang-orang kufar, maka di sini pahalanya sangat besar. Sesuai dengan hadis yang datang dari berbagai sahabat, di antaranya Ibnu Abbas yang dikeluarkan Ashabus Sunan, ainan lam yamassahuman nar, 2 mata yang tidak akan pernah dimakan api neraka. Ainun tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Mata dari pertama orang-orang yang tahrusu fi sabilillah, yang tidak tidur karena menjaga di perbatasan musuh dari masuknya musuh. Ini dia makna riba. Menunggu mereka masuk atau tidak, di mana para perempuan laki-laki di desa tersebut tertidur nyenyak dan mereka tidak tidur, terus meneropong, terus melihat di perbatasan masuk atau tidak. Maka tidak pernah tidur. Maka ini 2 mata yang tidak akan pernah terbakar api neraka. Dan yang kedua, mata mereka orang-orang yang menangis di saat salat di malam hari. Maka ini dari keutamaan ar-riba, yang mana dia berpahala besar dan dijadikan kalimat ar-riba yang tadinya dipakai di dalam jihad karena pahalanya besar. Maka seperti itulah orang-orang yang menunggu dari sholat ke sholat. Maka di sini kehidupan kita apa sih? Kalian menuntut ilmu dan kita pun sama menuntut ilmu. Maka kita menunggu dari sholat ke sholat. Setelah selesai tadi sholat fajar, kita menunggu untuk sholat duhur. Dan setelah sholat duhur, kita menunggu untuk sholat asar dan seterusnya. Dan begitu pun datang ke masjid sebelum adzan melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian adzan menunggu sholat wajib dengan melaksanakan qabla duhur, qabla asar, itu semuanya ar-riba. Maka inilah penyebab kalian diangkat derajat dan kalian diampuni dosa-dosanya 3 perkara ini. Maka kebetulan kalian di Darmasraya paling ba'dal fajar saja dingin atau sebelum fajar, maka isbabul wudu alal makarih, laksanakan ini. Dan yang kedua, kathratul khuta ilal masjid, maka laksanakan salat berjamaah. Selain dia wajib, maka laksanakan dalam keadaan berjalan. Kathratul khuta disebutkan di riwayat Abi Hurairah, 1 kaki mengangkat derajat dan 1 kaki memberikan ampunan dari dosa-dosa. Dan laksanakan kalian masuk ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah, sehingga kalian melaksanakan sholat sunnah menunggu imam, sholat sunnah menunggu sholat berjamaah. Ini dinamakan ar-riba. Semakin berulang-ulang, semakin banyak menunggu sholat dalam keadaan diampuni dosa dan juga diangkat derajatnya oleh Allah. Mana orang bule ada? Ada orang bule. Al-Khamis Ashar, hadis the 15,
From Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, the messenger of Allah said, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Shall I not direct you to something by which Allah obliterates the sins and elevates you rank? Ala adullukum ala ma yamhu Allahu jalla wa ala bihil khataya wa yarfa'u bihi darajah. Qalu bala ya Rasulullah, and they said, yes, O Messenger of Allah. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, isbagul wudu alal makarih, performing wudu, ablution properly, even in difficulty, frequently going to the masjid. And the second is kathratul khuta ilal masajid, so frequently going to the masjid. Wang tidoris salah ba'da salah fadalikumur ribat, and waiting eagerly for the next salah after a salah is over. Indeed, that is ar-riba. That is ar-riba. So the point from this hadith in this chapter, yang menjadi poin pendalilan hadis ini di dalam bab ini adalah Nabi menjelaskan kathratu turuqil khair. Nabi menjelaskan berapa banyak dari jalan-jalan kebaikan. Maka diantaranya dengan menyempurnakan wudu, jalan kebaikan. Dengan berwudu saja kita diperintah, karena wudu hukumnya syarat untuk ibadah. Orang yang diperintah sholat harus diperintah berwudu, iya apa tidak? Maka di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, la yaqbulullah sholati ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa, bahwa Allah tidak menerima orang-orang yang melaksanakan sholat kecuali dia berwudu. Kesimpulannya wudu diperintah. Namun di sini penekanan perintah lagi apa? Isbagul wudu, sempurnakan batas-batas wudu kalian. Maka di sini wudu diperintahkan dan menyempurnakan batas-batas wudu yang diinginkan. Maka ini juga kathratu turuq ilal khair. Jadi di sini kasratul turuknya bukan hanya wudu saja, tetapi menyempurnakan wudu. Dan juga kasratul khuta ilal masjid. Salat berjamaah hukumnya wajib. Dari segi seperti tadi wudu, hukumnya wajib syar'i. Begitupun salat berjamaah sesuai ucapan Allah, warka'u ma'ar raki'in. Maka oleh sebab itu di sini ada penekanan lain apa? Kathratul khuta. Kalian banyak berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka di sini disebutkan oleh para ulama juga keutamaan sholat berjamaah dengan berjalan. Meskipun ada kendaraan, namun berjalan lebih baik karena disebutkan kathratul khuta. Dan di zaman Nabi ada keledai untuk ditunggangi dan unta, namun Nabi membiarkannya. Dan Nabi lebih memilih berjalan. Maka ini keutamaan untuk berjalan dari rumah kita, dari Sakan ke masjid. Maka di sini penekanannya adalah kathratul khuta. Salat berjamaahnya sudah jelas. Namun banyak berjalan ke masjid menunaikan salat berjamaah, itu poin. Dan juga yang ketiga, asbab turuqul khair, juga permasalahan menunggu sholat. Sholat berjamaah, kita datang sebelum adzan atau setelah adzan, melaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Maka di saat menunggu imam, maka dalikumur ribab. Ini dia dari permasalahan hadis ini dari segi kathratu turuqil khair.
Tambah lagi. Kita tambah. Satu hadis pendek atau bagaimana? Ahmad. Make more. One hadis. Aina Ahmad? As-sadis ashar. Hadis yang ke-16. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man shallal bardain dakhalal jannah muttafaqun alaih. So this hadith as-sadis ashar 16 from Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, narrated from the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat dari dua sholat yang dingin, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, he who observes the Fajr and Asr, two sholat, will enter jannah. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat di dua tempat, di dua waktu yang dingin, maka dia masuk surga. Maka ditafsirkan oleh para ulama adalah as-subhu wal asru. Maka sholat fajr dan sholat asar. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama tentang dua waktu yang dingin. Maknanya fajr adalah puncak dari kedinginan, dan asar maknanya nisbah dia lebih dingin daripada zuhur. Maka kalau ditanya asar dingin, asar panas lah, ada matahari. Maksudnya jika dinisbatkan kepada zuhur yang panas, maka asar lebih dingin. Maka ditafsirkan oleh para ulama, dan ini dari ucapan salaf, as-subhu wal asru, salat subuh dan salat asar. Dan jika kita rujuk dua salat ini, yang jelas al-fajr sangat membuat fitnah bagi orang-orang untuk susah datang ke masjid. Tinggal pertanyaannya, lalu asar bagaimana? Juga banyak membuat fitnah. Maka berapa dari kaum muslimin dalam keadaan asar itu susah, padahal dalam keadaan matahari ada dan tidak dingin. Namun kenapa asar membuat fitnah? Karena itulah keadaan kebanyakan manusia. Maka waktu asar main poli, waktu asar main bola, waktu asar kebablasan dari tidur siang, bangun jam 5 misalnya, atau yang lainnya. Maka asar adalah waktu untuk membuang-buang waktu. Maka di sini sulit bagi mereka untuk sholat berjamaah. Bagi kalian yang alhamdulillah mempunyai tempat untuk belajar seperti di sini, alhamdulillah, sholat asar sangat mudah karena berjamaah mendengar adzan. Namun bagi orang-orang awam terasa berat. Di saat kalian di rumah, maka berat sholat asar. Kebanyakan sholat asar tidak berjamaah, padahal dalam keadaan mudah. Iya apa tidak? Waktu kalian libur, sholat asar susah, terutama bagi mereka orang-orang yang tidak mempunyai masjid di rumah, seperti kembali ke awam, maka berat mendengar adzan sayup-sayup dari jauh, kemudian disibukkan dengan sesuatu di rumah. Dan apalagi orang-orang awam yang antum lihat, maka mereka main poli dan bergabung di kelompok tertentu dan jalan-jalan ba'dal asar. Maka itulah keadaan yang ada. Maka barang siapa yang bisa menjadikan turukul khair pada saat itu dengan sholat berjamaah, maka dia dijanjikan oleh Allah masuk kepada surga. Maka hadis ini menjadi pendalilan tentang keutamaan sholatil wusta. Maka telah datang di dalam ayat Al-Quran,
tentang salatil wusta, maka salatlah salat dan salatil wusta. Hadis ini berfaedah mentafsirkan bahwa salawat wa salatil wusta adalah salat asar. Maka salat asar mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah. Di antaranya, barang siapa yang melaksanakannya, dia akan masuk surga. Dan ini yang menjadi pendalilan dari salaf tentang ikhtilaf permasalahan wa salatil wusta. Maka yang rajih dia salat asar sesuai dari penekanan hadis ini. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika